Selamat pagi, salam penerbangan, sahabat-sahabat aviation. Perkenalkan, saya Mira Ginting. Saat ini menjabat sebagai Manager of Airport Security di Bandar Udara Internasional Kuala Namu, di mana saya mengemban tugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan pelayanan pengamanan di Bandara Internasional Kuala Namu bersama rekan-rekan kerja saya yang ada Assistant Manager of Aviation Security dan ada juga Assistant Manager of Public Security. Sebagaimana selama ini kami melaksanakan tugas pengamanan di bandara, seluruhnya mengacu ke peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan-peraturan internasional maupun peraturan-peraturan nasional, di mana peraturan-peraturan internasional itu diambil dari Annex ICAO, Annex 17 tentang Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference. Kemudian di Annex 17 tersebut juga memiliki dokumen yang menjadi panduan pelaksanaan tugas sehari-hari lapangan, yaitu Security Manual dokumen 8973 tentang Security Manual bagaimana Safeguarding International Civil Aviation tersebut melaksanakan tugas melawan tindakan-tindakan melawan hukum. Di samping aturan sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai security manual yang kami katakan tadi, ada juga aturan internasional yang mengatur tentang hal-hal apa saja yang akan ditangani ataupun dilarang oleh petugas-petugas AFSEC di lapangan, yaitu dari Annex ICAO, Annex 18 tentang the safe transport of dangerous goods by air, dan diatur juga sebagai technical instruction-nya di dokumen 9284 AN 905 yang mana menuangkan itu bagaimana technical instruction untuk pengangkutan barang-barang berbahaya ke dalam pesawat udara dengan selamat. Nanti akan kita coba bahas bagaimana technical instruction yang dimaksud tersebut, di mana di situ ada mengenai bagaimana packagingnya, labeling, marking, dokumen, serta bagaimana untuk handling label dan seterusnya. Itu juga tentunya akan dituangkan di undang-undang ataupun peraturan-peraturan nasional, yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana di situ akan diuraikan bagaimana adanya penanganan keamanan di bandar udara, baik dari aspek pengelola bandar udara sendiri, baik dari pengelola maskapai penerbangan, air navigation, tenan-tenan maupun lain-lainnya yang ada di bandar udara, termasuk badan hukum yang ada di bandar udara, tentunya diatur di Undang-Undang Nomor 1 tentang penerbangan tersebut. Untuk airport security sendiri, dari undang-undang tersebut ada turunannya, yaitu dituangkan di PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan keselamatan penerbangan. Di situ tentunya cukup jelas juga diuraikan bagaimana personal AFSEC di lapangan melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Salah satu contoh seperti misalnya kalau ada TNI Polri ataupun aparat yang membawa senjata api, tentunya di situ akan dituangkan bagaimana prosesnya senjata api tersebut harus dititipkan ke maskapai penerbangan untuk ditangani secara SOP oleh AFSEC Airlines. Tentunya nanti senjatanya akan ditempatkan di security item box dan pelurunya sebagai kategori dangerous goods ditangani secara tersendiri oleh rekan-rekan kerja kami di bandara udara, yaitu dari AFSEC Airlines. Demikian juga setelah peraturan pemerintah dari turunan Undang Nomor 1 tersebut, ada peraturan menteri Menteri Perhubungan. Di sini kita hingga saat ini mengakomodir peraturan keamanan penerbangan nasional itu dari PM 80 tahun 2017, di mana di situ diuraikan juga bagaimana di bandar udara dilaksanakan langkah-langkah pengamanan yang nantinya akan dituangkan di program keamanan bandar udara, di mana kita juga setiap bandar udara pasti ada yang namanya program keamanan bandar udara yang ditandatangani oleh pihak otorita mungkin dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara, dan ditandatangani oleh Direktur Keamanan Penerbangan. Selanjutnya dari PM 80 tersebut ada juga turunannya yang di bawah PM tersebut yang menguraikan lebih detail lagi bagaimana pelaksanaan tugas oleh personel keamanan di bandara untuk sehari-harinya, yaitu SCAP
surat keputusan Dirjen Perhubungan. Hingga saat ini kita mengacu ke SKEP 2765 12 Romawi tahun 2010 tentang bagaimana tata cara pemeriksaan apakah itu termasuk orang, barang maupun kendaraan serta pengamanan wilayah ataupun penyisiran area steril. Nah, di situ petunjuk-petunjuknya ataupun sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas sehari-hari cukup detail ya diuraikan. Salah satu contohnya kita coba angkat bagaimana seorang personal AFSEC melakukan pemeriksaan di SCP. Contohnya di body searcher ya. Di situ ada body searcher, ada walk through metal detector, ada handheld metal detector. Mana SOP-nya dituangkan dari SKEP 2765 tersebut mengharuskan para orang-orang yang akan diperiksa, baik itu kru, calon penumpang maupun para karyawan-karyawan tenan yang berada di suatu ruangan yang dibatasi ya, katakanlah area steril ataupun di ruang tunggu, itu diwajibkan melepaskan seluruh benda-benda yang mengganggu pemeriksaan, baik seperti jaket, overcoat maupun baju-baju lain yang menghalangi pemeriksaan untuk dibuka dari badannya sehingga diperiksa dengan menggunakan mesin X-ray. Dengan tambahan seperti jam tangan, benda-benda logam lain yang mungkin akan alarm di WTMD itu diharuskan dibuka terlebih dahulu dan diletakkan ke baki yang tersedia ataupun nampan yang tersedia sehingga dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray. Tentang pengangkutan barang berbahaya itu ada 4 kategori yang menjadi fokus dari AFSEC, yaitu pertama kategori forbidden ya. Forbidden itu tentunya barang-barang yang tidak boleh diangkut dengan pesawat udara. Situ salah satu contohnya adalah bahan peledak ya, bahan peledak ataupun kategori yang sederhana mungkin sering dibawa penumpang itu adalah mercon. Selain forbidden juga ada exempted. Exempted itu adalah kategori barang-barang yang hanya boleh diangkut dengan pesawat udara ya. Ini kategori barang berbahaya tetapi boleh diangkut dengan pesawat udara tapi harus ada izin tertulis ya, ada tertulis. Itu tentunya yang mengeluarkan tertulis itu adalah yang berkewenangan ya, instansi yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun regulator. Sebagai contoh misalnya kalau ada penumpang mau membawa virus ya, seperti sekarang nih ada pandemi corona, jadi COVID-19 itu ada virus yang akan dibawa misalnya secara resmi dari pihak-pihak tertentu, tentunya ada izin yang dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk, katakanlah dari Departemen Kesehatan ataupun rumah sakit tertentu yang memang mengeluarkan surat secara resmi untuk penumpang tersebut bisa membawa virus tersebut. Untuk yang ketiga di situ ada acceptable. Acceptable itu adalah kategori barang-barang yang memang boleh diangkut dengan pesawat udara, ya boleh dengan pesawat udara meskipun dia berbahaya. Contohnya katakanlah barang-barang seperti peluru ya, peluru senjata api itu memang kategori barang berbahaya, tapi boleh diangkut dengan pesawat udara, acceptable. Dengan catatan dia diserahkan ke maskapai penerbangan, bukan dengan pemiliknya langsung yang membawa, tapi diserahkan ke maskapai penerbangan untuk nanti ditangani secara tersendiri. Dimana contoh peluru tadi dia akan dijadikan sebagai kategori dangerous goods, tapi akan dikasih label menyatakan ini peluru. Ya, di situ termasuk klasifikasi dangerous goods ya. Kalau kita uraikan sedikit tentang klasifikasi dangerous goods ini, kita tahu ada 9 kelas dangerous goods yang diuraikan dari dunia internasional, baik penerbangan ya, mungkin dari IATA juga demikian. Kurang lebih pemahaman AFSEC itu kita mengacu ke 9 kelas tersebut, di mana itu kelas pertama itu adalah eksplosif ya, eksplosif bahan peledak. Kemudian setelah eksplosif di situ ada gas yang dapat terbakar, gas yang tidak dapat terbakar, dan ada gas yang beracun. Nah, itu ada 3 divisi. Kemudian yang ketiga ada flammable liquid ya. Flammable liquid ini kebetulan tidak ada divisi. Di situ flammable liquid itu contohnya bahan-bahan cair yang dapat terbakar. Yang keempat itu klasifikasi dangerous goods ada flammable solid. Ya, flammable solid sendiri ada 3 divisi juga, yaitu flammable solidnya sendiri, kemudian spontaneously combustible, kemudian ada yang dangerous when wet ya. Kemudian kita lanjut ke kelas kelima ya, klasifikasi dangerous goods yang kelima itu adalah oxidizer dan organik peroksida. Nah, ini oxidizer ini zat-zat yang bisa mengoksidasi zat lain sehingga lebih berbahaya.
Kelas ke-6 yaitu toxic dan infectious substances. Toxic ini sama-sama kita tahu bahwasanya itulah berupa racun, ya poisons. Nah, untuk yang divisi kedua di kelas 6 ini itu infectious substances. Itu substansi-substansi pembawa infeksi. Kemudian berlanjut ke yang kelas ke-7 ya, situ ada benda radioaktif, ya suatu benda yang mengandung radiasi. Untuk yang kelas ke-8 itu adalah korosif. Nah, untuk yang berikutnya, ini yang terakhir ya, klasifikasi dangerous goods itu kelas ke-9. Nah, ini merupakan miscellaneous dangerous goods. Ya, miscellaneous ini merupakan barang-barang berbahaya, tetapi tidak termasuk di 8 kelas di atas. Contohnya magnet. Kita mengetahui dari PM 80 tahun 2017 sekarang tentang program keamanan penerbangan nasional, bandara itu dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu public area, sterile area, dan security restricted area, yaitu daerah keamanan terbatas. Nah, itu kita buat menjadi pedoman juga untuk pengamanan bandara udara, terutama di terminal sering dikenal dengan security checkpoint. Tujuannya apa? Untuk aviation security sendiri ada 4 yang harus dilarang ataupun ditangani dengan benar. Yang pertama tadi prohibited itemnya yaitu eksplosif. Yang kedua itu weapons, ya senjata yang mungkin tadi sampelnya itu ada senjata yang dibawa oleh TNI Polri ditangani oleh staf airline. Yang ketiga di sini adalah dangerous article. Dangerous article ini alat-alat yang bisa mengancam keselamatan juga, contohnya alat-alat bela diri, ya katakanlah gunting, pisau cutter dan sebagainya, itu bukan senjata, tapi termasuk kategori dangerous article yang harus ditangani secara benar. Minimal seluruhnya harus dibagasikan, tidak boleh dibawa oleh penumpang dalam cabin. Yang terakhir yang keempat di sini ada dangerous goods. Apa itu dangerous goods? Yang tadi sudah kita uraikan, yaitu ada 9 kelas, yang mana definisinya sendiri kurang lebih adalah seluruh barang-barang, zat-zat, senyawa-senyawa yang bisa membahayakan kesehatan tubuh manusia, harta benda, dan lingkungan. Barangkali itu sahabat aviasi untuk momen sharing kita hari ini yang dapat kami sampaikan sebagai gambaran di mana tugasnya Airport Security di Kuala Namu tidak terlepas juga daripada tugas utama pengamanan, yaitu untuk preemptif dan preventif, yaitu pencegahan terjadinya suatu masalah gangguan keamanan maupun ketertiban, khususnya gangguan keselamatan penerbangan dari bandara awal sampai ke bandara tujuan. Ya, demikian yang saya sampaikan. Saya selaku Airport Manager Airport Security di Bandara Internasional Kuala Namu, Mira Genting menyampaikan salam penerbangan, sukses dan maju terus. Jaya.